Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayahul ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih diberikan untuk bertatap muka walaupun dalam tempat dan jarak yang berbeda karena kondisi pandemi seperti ini. Tapi walaupun misalkan ada pandemi seperti ini, ya kita harus tetap semangat dan semangat, sehingga kita tetap masih bisa melakukan aktivitas. Dan pada kali ini Bapak akan membuat video lagi, yaitu video yang selanjutnya. Kemarin kita membuat video tentang hafalan surat Al-Adiyah, dan kita selanjutnya hafalan surat Al-Zalzalah. Kita buka dulu. Seperti biasa, sebelum kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, supaya kita diberkahi, yaitu kita harus melaksanakan tata tertib atau adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Dan sesuai yang telah disebutkan kemarin, yaitu pertama, yaitu yang paling utama juga, yaitu harus berwudu. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Kita mau berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan Allah, maka kita harus suci. Gitu ya. Harus suci. Selanjutnya, setelah kita suci, maka usahakan pakaian yang kita pakai itu harus bersih dan juga harus rapi. Gitu ya. Masa kita mau menghadap bupati, camat, gubernur, presiden, itu kita pakaiannya bagus-bagus? Masa kalau menghadap Allah pakaiannya kurang bagus? Ya, usahakan itu pakai pakaian yang bagus. Intinya bersih dan rapi. Kalau misalkan tidak ada yang bagus, tapi Bapak yakin kalau anak-anak itu insya Allah pakaiannya bagus-bagus. Nah, selanjutnya setelah itu seperti biasa, kalau kita duduk di lantai, duduk sila atau misalkan duduk tawaruk atau iftirosh seperti sholat gitu ya, sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir, usahakan Al-Quran yang kita pegang itu disimpan di atas paha, ya, simpannya di atas paha, jangan disimpan di lantai. Kalau sekiranya kita tidak mau megang, nah, simpan di tempat yang tinggi, misalkan dikasih bantal, atau misalkan dikasih kayu yang buat Al-Quran itu, atau misalkan dikasih apapun itu, pokoknya usahakan lebih dari paha, ya, lebih dari pusar. Tuh, bisa lebih dari paha, lebih dari pusar, usahakan juga. Ya. Supaya apa? Itu salah satu kita untuk menghormati Al-Qur'an, menghormati kalamullah. Supaya ketika berbincang-bincang dengan Allah, kita akan diberkahi dan dirahmati. Oke, paham tuh? Oke, kalau paham, kita siap-siap. Usahakan dalam bacanya kita harus pakai tajwidnya juga ya, karena lam yujawwidil qur'ana athimun. Barang siapa orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwidnya, athimun, maka dia berdosa. Gitu ya. Tapi kalau lagi belajar mah insya Allah tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena masih belajar.
kecuali orang yang tidak mau belajar sama sekali, maka dia itu akan mendapatkan dosa kalau ngaji tanpa tajwidnya. Tapi kalau masih belajar, insya Allah dikasih pahala, walaupun misalkan salah ya. Tapi usahakan kita bacanya dengan baik dan benar. Oke, ya kita mulai. Pertama baca ta'awudz, basmalah sampai Fatihah dulu ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang, nanti bacanya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah Al-Fatihah baru kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan dilihat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau di rumah nanti usahakan diulang-ulang ya. Misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ulang lagi. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti ulang lagi. Lanjut. Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, nanti usahakan setiap pembacaan ayat pertama, ayat kedua itu selalu diulang. Kalau misalkan udah lancar minimal, apalagi hafal, lebih bagus. Itu nanti lanjutkan. Udah lancar lagi ayat keduanya, kemudian lanjutkan. Lancar lagi ayat ketiganya, lanjutkan. Dan nanti akan lancar, akan hafal dengan sendirinya, ya. Misalkan, Pak, saya mah udah hafal. Kalau udah hafal itu lebih bagus. Ya, apalagi kalau misalkan pertama kali membaca atau mendengar hafal, mantap. Oke. Pak, katanya saya mah pengen lagunya lagu yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya, ya. Mau baca hadzer, nggak apa-apa. Mau baca murotalnya itu yang tartil, nggak apa-apa. Kalau tartil itu lambat. Misalkan pembacanya Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah itu misalkan yang tartil. Punten tadi ada gangguannya. Kalau misalkan yang hadar itu pembacaan cepat, tapi sesuaikan dengan tajwidnya. Misalkan pembacaan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Misalkan kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tajwidnya. Mau pembacaan tartil, mau pembacaan hadar, itu yang penting sesuai dengan tajwidnya. Oke, paham tuh? Oke, kalau misalkan paham, nanti kalian hafalkan ini. Setelah hafal nanti boleh disetorkan, ya. Pertama kali misalkan mendengar, kemudian kalian udah hafal, bisa langsung setoran ke Bapak, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, ya. Jangan malu-malu. Oke, untuk video kali ini Bapak cukupkan, dan pesan untuk kalian, tolong di rumahnya selain menghafal Al-Quran, ingat tadi adab-adabnya juga, gitu ya. Selain menghafal Al-Quran, adab-adabnya dilaksanakan, dan jangan lupa sholat 5 waktu, khususnya yang 5 waktu, dan syukur-syukur ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Oke, paham tuh? Paham. Kalau paham, Bapak cukupkan sampai di sini. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.